Halo semuanya, selamat pagi. Saya Prisca Mamasari, mahasiswa Doktoral Manajemen Bisnis Sekolah Bisnis IPB. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan proposal disertasi saya yang berjudul Model Customer Engagement Produk Makanan UMKM Jawa Barat berbasis implementasi konvensional dan digital marketing dengan pendekatan neuromarketing. Adapun latar belakang penelitian saya, yaitu bermula dari sektor UMKM tentu saja berkontribusi sangat besar kepada PDB Nasional Indonesia sebesar 60,5% berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun lalu. Nah, juga permasalahan utama UMKM Indonesia itu adalah pemasaran. Nah, problem statement penelitian ini ada dua ya. Pertama, strategi pemasaran konvensional seringkali dirasa tidak ukur efektivitasnya nih dalam menciptakan keterikatan emosional dengan pelanggan. Sedangkan problem tentang pemasaran digital, meskipun bisa terjangkau, ternyata kurang mampu membangun pengalaman sensorik yang kuat, seperti pemasaran offline. Ada pertanyaan penelitian saya, yaitu satu, bagaimana implementasi strategi pemasaran konvensional dan digital marketing oleh UMKM. Kedua, apa saja dan bagaimana faktor respons neurologis pelanggan terhadap stimulus pemasaran konvensional dan digital marketing oleh UMKM. Dan ketiga, bagaimana model customer engagement yang mengintegrasi kedua strategi pemasaran tersebut melalui pendekatan neuromarketing. Tujuannya adalah satu, ini tujuan pasti menjawab research question yang tadi. Pertama adalah menganalisis implementasi strategi pemasaran konvensional dan digital marketing pada UMKM. Kedua, menganalisis faktor respons neurologis pelanggan yang mempengaruhi stimulus pemasaran konvensional dan digital marketing oleh UMKM. Dan yang terakhir tentu saja menghasilkan model customer engagement yang mengintegrasikan kedua strategi pemasaran tersebut. Nah, ada pun research gap yang saya tangkap dari penelitian saya itu, pertama, mayoritas penelitian neuromarketing itu berfokus pada perusahaan besar. Belum ada neuromarketing yang diaplikasikan untuk UMKM yang skalanya kecil dan mikro gitu. Dan kedua, belum ada nih model yang mengintegrasikan untuk melihat sinergi antara pemasaran konvensional dan digital marketing di dalam satu model. Dan yang ketiga, kebanyakan umumnya itu pengukuran engagement itu masih bersifat subjektif ya. Makanya kenapa menggunakan pendekatan neuromarketing itu untuk lebih mengobjektifkan hasil penelitian ini. Adapun novelty atau kebaruan dari penelitian ini, pertama adalah pertama kali mengaplikasikan neuromarketing untuk usaha skala mikro dan kecil, makanan yang umumnya bersifat peran lokal. Kedua, integrasi konvensional dan digital marketing dalam satu model. Ketiga, model customer engagement yang sudah berbasis neuroscience. Nah, adapun teori yang digunakan untuk membacking program ini adalah dari customer behavior, customer engagement, manajemen pemasaran konvensional, digital marketing, dan network marketing. Ya, kalau kita lihat di layar sebelah kiri itu ada hipotesis. Hipotesis saya dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama adalah implementasi pemasaran konvensional berpengaruh positif terhadap customer engagement UMKM produk makanan di Jawa Barat. Hipotesis kedua, implementasi digital marketing juga berpengaruh positif terhadap customer engagement. Sedangkan hipotesis ketiga, kombinasi pemasaran konvensional dan digital marketing memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap customer engagement. Nah, adapun yang di sebelah kanan kita lihat ada research framework. Ada tiga variabel laten di sini yang saya gunakan. Pertama ada pemasaran konvensional, digital marketing, dan customer engagement. Di mana masing-masing variabel laten ini terdapat indikator atau variabel manifest yang disimbolkan dengan putih warna kuning. Jadi di pemasaran konvensional, digital marketing itu ada 4 variabel manifest. Sedangkan di customer engagement itu ada 5 variabel manifest atau indikator. Nah, lalu untuk metode penelitian saya, lokasi tentu saja di Jawa Barat dan durasi waktunya September 2027 sampai Januari 2028. Dengan ini menggunakan desain penelitian yaitu sequential exploratory, di mana saya melakukan kualitatif metode dulu, lalu kuantitatif metode. Nah, ini adalah variable description yang tadi sebelumnya dibahas di research framework saya. Ya, sebenarnya kedua variabel saya ini, pemasaran konvensional dan digital marketing ini,
menggunakan variabel manifest yang hampir sama ya, karena mau melihat nih kira-kira lebih bagus yang digital atau yang konvensional. Jadi yang pertama, eh, latihan visual pada materi promosi offline untuk pemasaran konvensional. Sedangkan perhatian visual pada iklan digital untuk variabel digital marketing. Yang kedua, ada variabel respon emosional terhadap promosi langsung. Untuk digital marketingnya, respon emosional terhadap konten digital. Variabel ketiga yaitu variabel aktivasi otak terkait kepercayaan atau minat untuk yang variabel tingkat konvensionalnya. Terus ada aktivasi otak pada area kepuasan di variabel digital marketingnya. Sedangkan yang terakhir ada variabel respon terhadap pengalaman sensorial untuk pemakaian konvensional dan interaksi dengan konten ini pada variabel laten yang digital marketing. Nah, masing-masing variabel manifest ini itu akan diukur nih dengan alat yang neuromarketing ya atau oral sense seperti eye tracking, analisis ekspresi wajah, ada fMRI, dan yang lainnya gitu. Nah, untuk yang variabel laten rasa engagement ini juga hampir mirip ya dengan yang tadi, cuman berbeda gitu. Jadi perhatian visual terhadap merek atau produk yang bersama diukur dengan metode eye tracking, terus respon emosional positif dengan analisis ekspresi wajah, terus ada aktivasi otak tentu saja dengan EEG atau fMRI, interaksi perilaku dengan merek dengan melihat nih jumlah pembelian ulang, dengan melihat review-review konsumen atau interaksi di media sosial, dan yang kelima itu variabelnya ada respon sosial terhadap produk menggunakan analisis ekspresi wajah atau EEG. Nah, semua variabel manifest yang saya gunakan ini tentu saja berdasarkan hasil literatur review yang saya lakukan sebelumnya. Nah, ada pun metode pengumpulan data saya tentu saja ini menggunakan eksperimen ya, karena metodenya itu jadi responden itu akan eh, disiapkan konten digital sama konten yang offline atau di brosur atau di spanduk. Jadi kita mau melihat nih eh, bagaimana reaksi atau respon si responden kita ini terhadap stimulus-stimulus tadi. Nah, sedangkan metode pemilihan sampel, purposive sampling, lebih ke konsumen ya, di mana apa namanya bahan yang akan saya simuluskan adalah bahan-bahan yang digunakan oleh UMKM produk makanan di Jawa Barat. Nah, sedangkan sampling unitnya ya dari UMKM makanan dan juga respondennya. Dan metode statistiknya yaitu menggunakan statistik deskriptif untuk tadi melihat implementasi kedua strategi pemasaran tersebut, dan juga untuk melihat hubungan antar variabel latin itu menggunakan SAMPLS. Kenapa demikian? Karena di sini saya kan memprediksi teori nih, apakah kalau digital marketing saja yang lebih efektif atau konvensional marketing yang lebih efektif, atau keduanya nih yang harus dilakukan untuk mengefektifkan dalam meningkatkan customer engagement seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai usulan proposal disertasi saya. Semoga penelitian ini tidak menemukan banyak kendala dan lancar. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Saya Priscila Nasari. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.